Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umudin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Guntur Cahyono, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan mahasiswa PAI kelas 5K pada mata kuliah pengembangan kurikulum ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana atas karunia-Nya kita masih bisa bertemu melalui media online ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berikan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai telaah buku kurikulum MTS Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 2013. Saya buka presentasi ini, yaitu penyampaian yang pertama yaitu dari saya sendiri tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dalam isi kurikulum 2013 dikembangkan dalam bentuk kompetensi inti dan kompetensi dasar, KI ataupun KD. Kompetensi ini merupakan kualitas minimal yang harus dikuasai peserta didik di kelas pada setiap mata pelajaran. Kompetensi inti terdiri dari 4 dimensi yang saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama sikap spiritual yaitu KI 1, sikap sosial KI 2, pengetahuan KI 3, dan keterampilan KI 4. Hal ini tercantum dalam pengembangan kompetensi dasar atau silabus dan RPP. Setiap kompetensi inti selanjutnya akan dijabarkan ke dalam bentuk kompetensi dasar KD yang dimana dari masing-masing KI ini menjadi sebuah rujukan setiap guru dalam pengembangan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kemudian adapun kompetensi dasar ini merupakan kemampuan untuk mencapai kompetensi inti tadi yang harus diperoleh setiap peserta didik melalui pembelajaran pada kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang merujuk pada kompetensi inti. Sehingga pada setiap kompetensi inti ini pasti memiliki kompetensi dasar yang sesuai dengan yang ingin ditujukan. Kemudian setiap kompetensi harus terhubung pada tuntutan proses pembelajaran dan penilaian. Hal ini bermakna bahwa pembelajaran dan penilaian pada suatu tingkatan atau satu sama lain memiliki karakteristik yang relatif sama, memungkinkan terjadi akselerasi belajar dalam setiap tingkatan kompetensi. Maka dari itu untuk tingkat kompetensi yang berbeda akan berbeda pula dalam pembelajaran dan penilaiannya. Semakin tinggi tingkat kompetensi akan semakin kompleks intensitas pengalaman pembelajaran peserta didik serta proses pembelajaran dan penilaian. Desain dasar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang pertama adalah pengembangan proses kompetensi dasar. Pertama adalah pengembangan standar proses. Standar proses merupakan sebuah barometer pembaharuan dan pembelajaran untuk memenuhi standar kompetensi kelulusan atau SKL dan standar isi atau SI. Untuk itu, satuan pendidikan diharapkan merencanakan dengan matang program pendidikan, termasuk di dalamnya kurikulum dan evaluasi, sehingga memenuhi pencapaian standar kelulusan. Dalam buku dijelaskan bahwa pengembangan standar proses ini meliputi pengajaran, pelaksanaan, penilaian, serta pengawasan pembelajaran. Kemudian karakteristik pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang pertama, materi yang dikembangkan merupakan bagian dari materi pokok pendidikan agama Islam. Artinya bersumber pada Al-Quran, Sunnah, Akidah, Akhlak, Fikih, dan sejarah peradaban Islam. Yang semulanya mata pelajaran pendidikan agama Islam hanya sebatas pendidikan agama Islam, maka dalam kurikulum 2013 di MTS ditambahkan pendidikan Islam dan budi pekerti yang meliputi akhlak dan sopan santun, moral, sikap yang baik bagi peserta didik. Karena materi yang diajarkan sangat banyak, pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini menjadi fondasi umum bagi peserta didik agar selalu di jalan Allah ketika menjumpai kekeliruan dalam pemahaman ilmu agama maupun ilmu lainnya. Tidak hanya dalam pengajaran ilmu agama untuk kegiatan belajar, namun pendidikan agama Islam dan budi pekerti merupakan suatu pengamalan. Karakteristik yang terakhir adalah memahami ijtihad para ulama-ulama yang berbeda, kemudian dapat dikembangkan untuk menambah pengetahuan. Inti dari desain dasar pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti
di kurikulum 2013 MTS ini ialah merupakan sebuah perencanaan. Nah, perencanaan di dalamnya terdapat silabus dan RPP. RPP ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Keduanya disandarkan kepada standar isi. Wah, ada silabus dan RPP. Silabus ini mencakup subjek mata pelajaran, identitas lembaga sekolah, kompetensi inti yang meliputi aspek, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hanya kompetensi dasar yang lebih rinci terkait mata pelajaran, yakni materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, jumlah jam mata pelajaran, dan dihitung per semester, kemudian sumber belajar, serta seperti buku dan website-website yang meyakinkan. Dan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Singkatnya, RPP ini merupakan sebuah pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan oleh guru, bagaimana guru itu memimpin kelas, bagaimana guru itu menjadi sebuah mediator di dalam kelas, bagaimana pendekatannya dan awal hingga selesai kelas, seperti itu. Kemudian setelah pembelajaran selesai, maka guru akan memberikan penilaian-penilaian terhadap apa yang dipelajari oleh peserta didik. Dan model pembelajaran pendidikan agama Islam pada jenjang madrasah sanawiyah atau MTS. Apa itu model pembelajaran? Model pembelajaran merupakan suatu rancangan desain yang menggambarkan proses secara rinci penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran agar terjadi perubahan dan perkembangan pada peserta didik itu sendiri. Di mana model pembelajaran memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu model pembelajaran berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar tertentu. Yang kedua, model pembelajaran mempunyai misi dan tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, model pembelajaran dapat dijadikan pedoman untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir, model pembelajaran memiliki dampak sebagian akibat penerapan model pembelajaran itu sendiri, di mana dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, banyak sekali model-model pembelajaran yang ada, diantaranya yaitu model pembelajaran secara langsung atau direct inclusion. Model pembelajaran secara langsung merupakan suatu pendekatan dengan cara mengajar bersifat teacher center atau berpusat pada guru. Model pembelajaran ini guru menjadi pusat dalam pembelajaran, di mana guru memberikan informasi atau materi berkenaan dengan pembelajaran agama dan budi pekerti. Namun, tidak memungkiri siswa aktif dalam berargumen mengenai materi yang telah dipaparkan. Dan yang kedua adalah metode pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah peserta didik sebagai anggota kelompok kecil dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Ada yang pandai, sedang, ataupun kurang. Selain itu, dalam model pembelajaran kooperatif ini dapat didefinisikan sebagai sistem kerja belajar kelompok yang terstruktur. Dan yang ketiga adalah model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi di dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan di kehidupan sebagai anggota keluarga ataupun dalam masyarakat. Yang keempat yaitu model pembelajaran berdasarkan basis pemecahan masalah, yaitu pemecahan masalah sesuai dengan fakta yang ada dan mendiskusikan untuk adanya pemecahan masalah atau problem yang terjadi. Metode ini digunakan untuk menambah pola pikir atau cara memecahkan masalah yang berkaitan dengan masalah yang ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang media dan sumber belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, pikiran, perasaan, dan kemampuan peserta didik untuk berproses belajar. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Ketika peserta didik tidak mungkin dibawa ke objek langsung yang dipelajari, maka objeknya yang dibawa peserta didik tentang suatu objek dikarenakan objek terlalu besar, objek terlalu kecil, objek terlalu cepat, dan objek bergerak dengan lambat atau objek terlalu kompleks. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam media pembelajaran dalam pendidikan agama Islam, yaitu yang pertama, media visual yang seperti radio, grafis, diagram, card, bagan, dan poster. Yang kedua, media audio seperti radio, laboratorium, bahasa, dan tape recorder. Yang ketiga, project
style media seperti televisi dan video atau VCD, DVD, dan VTR. Yang keempat, sumber belajar PAI dan budi pekerti. Dalam sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan sumber tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai belajar. Dalam sumber belajar ada beberapa bentuk-bentuk sumber belajar, yaitu yang pertama, sumber belajar dari Al-Quran. Dalam kedudukan Al-Quran, ini adalah sumber belajar yang paling utama. Yang kedua adalah hadis. Dalam kedudukan hadis ini adalah sumber belajar yang paling utama setelah Al-Quran. Dalam sumber belajar hadis dapat membantu untuk sumber belajar peserta didik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang budaya belajar yang dikembangkan. Budaya belajar merupakan suatu kegiatan yang menginterpretasikan kegiatan belajar masa lalu yang digunakan sebagai pedoman pada budaya belajar yang sekarang. Tujuannya yaitu untuk menjadi lebih baik, dan pada budaya belajar yang lalu dijadikan suatu strategi untuk kegiatan pembelajaran yang sekarang. Dan juga dalam kegiatan ini kita juga harus melibatkan lingkungan agama dan juga pemerintah. Oleh karena itu, budaya belajar dikembangkan di sekolah harus berintegrasi dengan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kegiatan intrakurikuler pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kegiatan intrakurikuler sebenarnya sudah ada, yaitu pada jam mengajar dan materi pendidikan agama Islam yang akan diajarkan, di mana keduanya ini sudah diatur oleh pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Yang selanjutnya yaitu kegiatan kokurikuler pendidikan agama Islam dan budi pekertinya. Kokurikuler merupakan kegiatan sebagai penunjang dari intrakurikuler. Contohnya memberikan tugas atau PR yang dilaksanakan di rumah. Dalam kegiatan ini harus sesuai dengan materi yang disampaikan. Tugas yang diberikan tidak boleh memberatkan pada peserta didik. Selanjutnya yaitu kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam. Kegiatan ini sebenarnya juga sudah terjadwal, namun berbeda dengan intrakurikuler. Fungsinya, kegiatan ekstrakurikuler sebagai tempat pengemban potensi, mengembangkan rasa tanggung jawab sebagai sarana hiburan untuk menunjang kegiatan intrakurikuler serta menyiapkan karir pada siswanya. Ya, dengan demikian, ekstrakurikuler pendidikan agama Islam bisa dipraktekkan melalui beberapa contoh. Misalnya, 1. Melakukan pembiasaan ibadah seperti halnya sholat berjamaah, membaca doa sebelum belajar, seperti itu. Dan yang kedua, dilakukan pentas-pentas keagamaan seperti halnya diadakan lomba kaligrafi, qiraatil ataupun sebagainya. Dan yang ketiga, diadakannya pesantren kilat. Ini juga akan membantu seorang peserta didik untuk memahami agamanya. Terus yang keempat, melakukan ibadah pada bulan Ramadan seperti halnya zakat fitrah, untuk mengajarkan para anak-anak kita apa itu tentang zakat fitrah dan bagaimana caranya. Dan yang kelima, pengadaan acara rohani untuk mengetahui Allah. Terus yang keenam, diadakan wajib belajar serta menulis Al-Quran supaya anak-anak kita bisa menulis Al-Quran seperti kitabnya sendiri. Dan yang ketujuh, peringatan hari besar seperti diadakannya Maulid Nabi, Idul Adha maupun Tahun Baru Hijriah. Kemudian yang selanjutnya mengenai guru sebagai pengembang kultur sekolah. Salah satu penentu keberhasilan dalam proses penyelenggaraan pendidikan adalah kultur sekolah yang baik. Kultur sekolah yang baik akan menghasilkan atau menunjukkan prestasi akademik belajar siswa dengan baik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional itu menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian mengembangkan potensi akademik peserta didik atau siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berakhlak mulia, sehat, cakap, berilmu serta bertanggung jawab dan demokratis. Kemudian ada beberapa bentuk kerjasama mengenai pengembangan kultur dalam sekolah, yaitu yang pertama, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan mata pelajaran yang lain. Hubungan kedua ini harus harmonis, artinya harmonisan antar guru itu menimbulkan suasana yang damai dalam pendidikan atau dalam kultur sekolah. Kemudian hubungan guru dengan siswa. Sebagai seorang guru dapat menjadi pembimbing
artinya dapat mengembangkan potensi akademik atau potensi yang lainnya secara optimal agar dapat berkembang menjadi manusia yang cerdas, intelektual, dan pendidikan. Ketiga, guru dengan orang tua. Artinya hubungan keduanya ini harus harmonis juga, seperti yang pertama tadi, untuk mendukung peningkatan belajar peserta didiknya. Kemudian guru dengan masyarakat. Nah, ini juga guru, kita sebagai guru harus bisa memahami bentuk-bentuk kerjasamanya, seperti ikut serta dalam kegiatan kerja bakti dalam masyarakat, kemudian perayaan hari-hari besar Islam atau yang lainnya, kemudian juga menjadi fasilitator atau penyalur fasilitas sekolah untuk keperluan masyarakat.